datang dan selamat bergabung untuk kakak-kakak, ibu-ibu, dan bapak-bapak sekalian yang pastinya penasaran nih nungguin IG Live bersama Ravenle Leather Goods. Sambil menunggu beberapa penonton untuk masuk, kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama aku Abigail sebagai Community Engagement Intern di Kreologi yang akan menemani kalian semua, sahabat Kreologi, selama 1 jam ke depan sampai dengan jam 17.30 atau 5.30 waktu Indonesia Barat. Nah, sambil menunggu beberapa penonton yang masuk, boleh banget nih penonton yang di sini yang baru saja hadir komen di kolom komentar asal daerah kalian, jadi kita bisa saling sapa. Nah, kalau sekarang yang belum mengetahui duanyam atau kreologi, aku akan cerita sedikit nih. Jadi, duanyam merupakan kewirausahaan sosial berbasis kerajinan tangan yang saat ini sudah bekerja sama lebih dari 1.300 perempuan di seluruh Indonesia, terutama di daerah terpencil seperti NTT, Papua, dan Kalimantan Selatan. Duanyam sendiri sangat memahami kendala UMKM dalam manajemen order, produksi, inventory, sampai pengiriman, sehingga ingin sekali bisa membagikan pengalaman kepada UMKM lainnya melalui Kreologi. Nah, Kreologi itu apa sih? Kreologi adalah sebuah ekosistem yang didasari oleh pengalaman-pengalaman duanyam dan dalam menjalankan bisnis kria di Indonesia. Nah, Kreologi sendiri menawarkan solusi yang menyeluruh, yaitu komunitas sebagai wadah berjejaring dengan pelaku usaha lainnya, pelatihan khusus, pengembangan kemampuan dan keterampilan UMKM, serta aplikasi yang ramah pengguna untuk membantu pencatatan kegiatan operasional dan membuat perencanaan strategis. Nah, sebelum kita mulai nih, kalau teman-teman sekalian yang menonton mau bertanya, silakan aja langsung ketik di kolom komentar di bawah, atau bisa drop question kalian melalui question box. Nah, sepertinya sudah ada Kak Elok dari Ravenle Leather Goods. Langsung aja nih kita invite kali ya. Coba sebentar. Oke deh. Sambil menunggu, boleh banget yang punya pertanyaan tentang kreologi, boleh sekali untuk taruh di question box. Nah, sudah bergabung dengan Halo Kak, apa kabar? Halo Kak, Kedengeran aku? Kedengeran denger. jelas? Tap. Jelas gak Kak? Ya, tadi agak pelan sih, ini udah mulai jelas. Jelas ya? Oke. Ya, Nah, langsung aja nih kita mulai di pertanyaan pertama. Mungkin perkenalan dulu nih, Ravenle itu apa dan kenapa kakak berkecimpung di dunia fashion, khususnya di leather goods? Apakah memiliki latar belakang akademis yang apa ya, mengarah ke dunia fashion atau bahan-bahan kulit gitu Kak? terima kasih. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Elo. Usaha saya saat ini adalah kerajinan kulit, tas dan dompet kulit dengan brand Rafinle. Rafinle itu singkatan dari Reok Vintage Leader. Adapun Reok adalah ikon lokasi usaha kami, yaitu di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kemudian vintage adalah tema yang ingin kita ambil, dan leader adalah material yang kita gunakan. Nah, tadi ngomong-ngomong soal latar belakang pendidikan dan kenapa memilih dunia fashion, Kak, boleh cerita sedikit nggak, Kak? Oke, alasannya mengapa saya mengambil kerajinan kulit ya, Kak? Betul. Nah, itu berawal dari ketika
saya melihat bahwa mayoritas di desa saya itu banyak pengrajin kulit dan ini merupakan potensi yang bisa berkembang dan ketika lulus SMA saya memutuskan untuk kuliah di Politeknik ATK, Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta. Singkat cerita, setelah lulus kuliah dan setelah selesai pengabdian pada akhir tahun 2019 karena masih minim modal, saya eh, mencoba meminjam produk-produk dari IKM, kemudian kami foto, kemudian kami upload di media sosial, di marketplace. Oke. Jadi kenapa memilih bahan kulit dan berkecimpung di dunia fashion ini bukan hanya cuma-cuma ini belajar juga nih Kak Elok nih. Jadi sudah mengerti sekali ada banyak knowledge yang dapat nih dari dulu pernah belajar, pernah kuliah di bidang itu. Nah, untuk bahan bakunya selain bahan kulit atau macam-macam bahan kulitnya tuh apa aja sih? Pasti kan kalau bahan kulit tuh ada tipe-tipenya ya. Nah, dan bagaimana cara mendapatkan bahan baku tersebut? Gitu. Mulai dari mungkin aksesorisnya atau bahan kulitnya gitu. Oke, untuk material kulit itu macam-macam ya Mbak. Kulit itu ada yang dari sapi, dari kambing, dari domba, ada yang dari reptil, ada yang dari ikan, itu semua bisa kita jadikan sebagai produk. Namun untuk saat ini kita menggunakan kulit kambing dan kulit sapi karena itu termasuk mudah didapatkan. Nah, untuk kulit sapi sendiri pun juga macam-macam finishingnya. Jadi ada finishingnya yang pull up, kemudian crazy horse, ada yang napa, kemudian ada yang saat ini lagi in itu eco print. Nah, selain itu material yang kita gunakan ada untuk lininya kita pakai kain sutra. Kemudian ada aksesoris-aksesoris seperti resleting, kemudian ring, kemudian kepala seperti itu. Untuk bahannya itu kita dapat kulit itu kita dapatkan dari Kabupaten Magetan sama di Jogja. Untuk aksesoris-aksesorisnya itu ada dari Jogja, dari Sidoarjo, dari Banyuwangi. Hmm. Nah, ini penasaran banget nih. Aku ini penasaran dari pribadi aku. Kalau misalnya di Revina sendiri itu bisa custom gak sih Kak? Kayak misalnya aku mau bikin tas dengan kulit ini dengan aksesoris ini, aksesoris tertentu itu bisa custom nggak Kak? Bisa, soalnya selama ini kebanyakan yang ada pesanannya itu instan. Jadi dari pemesan itu memberikan apa desain, kemudian kita kalkulasi ingin bahannya seperti apa, ukurannya berapa, seperti itu. Sebelum kita produksi, kita viskan dulu sama konsumen untuk meminimalisir nanti kalau ada komplain. Oke, oke. Jadi bisa teman-teman, jadi kalau misalnya mau beli produk dari Revina itu bisa custom juga ya. Nah, untuk tekniknya Ini juga bisa personalisasi juga sih, Pak. Jadi dari customer itu bisa grafir nama. oh bisa engrave gitu ya namanya. Iya. Jadi di setiap produk itu teman-teman bisa ada namanya teman-teman di sini di produknya itu kita grafir di. Bisa inisial juga kali ya kalau zaman sekarang kan banyak inisial-inisial gitu ya. Nah, oke kita lanjut nih untuk tetap masih ngobrolin tentang bahan baku dan cara pembuatan tas. Kira-kira tuh ada teknik-teknik khusus nggak sih Kak untuk yang contoh kulit domba ada teknik khusus, untuk kulit sapi ada teknik yang berbeda nggak Kak? Atau semuanya sama tekniknya? Ya emang perlakuannya beda-beda Mbak untuk karena kan kulit kambing dia handfeel-nya lemes daripada kulit sapi. Kalau kulit sapi kan kaku, jadi kegunaannya pun juga beda-beda. Nah, kalau kulit sapi ini sementara ini kita bikin anyaman kayak gini. Jadi anyaman ini dari lembaran kulit kita potong-potong, kemudian kita anyam kayak gini. Oh, detail sekali ya Kak.
Nah, jadi tekniknya beda-beda dan juga bahannya sesuai dengan bahannya. Nah, untuk macam-macam produk yang diproduksi oleh Refinlo itu apa aja sih Kak? Boleh dikasih tunjuk contoh beberapa contoh gitu Pak? Yang kita tahu pasti tas dan dompet ya dari Instagramnya. Nah, kira-kira seperti apa sih Kak produknya? Mungkin sebenarnya seperti ini. Ini sling bag. Ini juga ada anyamannya. Oke. Terus ini bahannya dari napa, kulit sapi, artikel napa. Kemudian ada juga handbag. Kemudian ada juga ransel. Ini ransel ini selain bisa buat ransel, juga bisa buat handbag, sling bag. Bisa diselingkan ke sini. Juga ada aksen anyamannya juga. Detail ya Kak. Nah, kenapa pilih anyaman sih Kak untuk desainnya atau untuk apa ya tekniknya gitu, teknik apa ya merajut merajut kulitnya kenapa memilih untuk anyaman gitu Kak sebagai aksen di produknya? Sebagai diferensiasinya ya, Kak. Karena anyaman itu kan ibarat seperti Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dari beberapa item, dari beberapa potongan-potongan kita satukan menjadi sesuatu yang indah dan sesuatu yang kokoh gitu. Hmm. Oke, jadi ada artinya sendiri nih di balik anyamannya. Oke, nah untuk proses produksinya tuh seperti apa sih Kak? Apakah Revin sudah memiliki tim atau belum? Untuk tim dari Revinle itu kita ada 3 pengrajin dan 2 reseller. Hmm. Untuk proses produksinya, itu yang pertama kita melakukan desain dulu. Setelah didesain, kita bikin prototype, yaitu produk yang masih apa ya, belum jadi. Itu masih terbuat dari kertas. Biar kita tahu apakah produk ini bisa proporsional atau belum. Kalau sudah, kita bikin pola. Setelah bikin pola, kita markup ke materialnya. Kemudian kita potong dan beberapa sisi yang mau dijahit atau dilipat itu kita seset. Setelah itu dilem, dirakit antara komponen satu dengan yang lainnya, kemudian di finishing, dibersihkan sisa lem dan benang-benang yang sisa. Nah, tadi juga sempat di-mention oleh Kak Elok kalau misalnya di Jawa Timur itu lumayan banyak sekali ya pengrajin kulit ya Kak. Makanya Kak Elok sendiri ikut terjun gitu sampai memilih teknologi kulit sebagai jurusannya. Nah, apakah gimana sih Kak cara pendekatan dengan supplier atau pengrajin lokal di daerah Kakak? Kayak bagaimana caranya Kakak mengorganisir pengrajin-pengrajin yang membantu Rafinda gitu Kak? Mungkin kita pendekatannya secara personal ya, Kak. Jadi secara dari hati ke hati dan kita juga kalau memang ada yang komplain, kita juga sampaikan ke pengrajin, Pak, misal ini jahitannya lebih rapi, bisa atau tidak, seperti itu. Oke nih. Jadi tetap ada quality control ya Kak untuk ke pengrajinnya supaya Iya. menghindari komplain-komplain baru dari customer. Wah, menarik sekali ya. Untuk selanjutnya nih, masih mengenai seputar produk. Oh ya, by the way aku mau penasaran juga nih, kira-kira uh, reseller dari Revina itu ada di daerah mana aja sih Kak? Untuk resellernya ada di daerah Jawa Timur, di Ngawi, sama di Sumatera. Waduh, jauh ya. Jadi udah hampir tersebar di seluruh Indonesia. Apakah ada planning untuk nambah lagi nih Kak resellernya? Ya, untuk melebarkan distribusi produk kami. Iya, jadi kalau semakin banyak reseller berarti pengrajinnya harus ditambahkan ya Kak berarti ya?
Iya, Betul, betul. sebenarnya pengrajin di desa saya itu banyak, Mbak, tapi kita sesuaikan dulu dengan permintaan. Hmm, Kita masih bekerja dengan 3 orang. oke, oke, oke. Nah, eh, bagaimana sih cara kakak untuk berinovasi dalam pembuatan desain produknya serta warna-warnanya? Tadi kan ada yang tipe anyaman, juga kita bisa lihat nih di Instagram Revinnya ada beberapa model-model lainnya. Nah, kira-kira itu mendapatkan inovasinya dari mana sih, Kak? Oke, untuk inspirasinya itu kita dapat dari lingkungan sekitar. Mungkin seperti kayak tadi anyaman. Anyaman itu kan kami dapat inspirasi dari kalau zaman dulu itu ada namanya gedek. Gedek itu adalah tembok yang dari anyaman bambu. Oh, Nah, selain itu juga kita juga melihat tren saat ini, model-model yang tren saat itu seperti apa, dan kita sesuaikan dengan kebutuhan target market kita. hmm, Misal target market kita adalah wanita pekerja, maka kita juga harus membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka, produk yang bisa menampung laptop atau menampung buku seperti itu. oke. Kemudian juga kalau memang bisa menampung laptop juga harus ada lapisan untuk pengamannya. Hmm. Jadi sangat menyesuaikan dengan permintaan customer. Nah, untuk cara untuk warna-warnanya sendiri inovasinya apakah menggunakan sosial media juga atau menggunakan kayak Pinterest gitu Kak untuk inovasi-inovasinya? Ya, kita juga melihat beberapa desain dari Pinterest juga, melihat dari brand-brand yang sudah ternama, seperti itu, Pak. Nah, kalau misalnya kita lihat nih dari Instagram Revina sendiri, kebanyakan modelnya itu lebih ke wanita, tasnya juga lebih ke wanita. Nah, untuk target market sendiri itu seperti apa sih Kak untuk target market dari Revina sendiri? Untuk target market kita itu perempuan yang mereka aktif di media sosial, kemudian mereka juga interest sama tertarik sama produk kulit, kemudian yang mereka sudah bekerja yang usia 25 sampai 35 25 sampai 35 tahunan. Oke, jadi benar-benar di branding sedemikian rupa nih oleh Kak Ella kalau bisa dilihat dari Instagramnya, kebanyakan model-modelnya adalah ibu-ibu muda bisa dibilang atau remaja-remaja yang berpenghasilan ya Kak, betul ya? Memang sih Kak, kalau memang harus ditentukan dulu target marketnya, soalnya semua itu pusatnya di target market, mulai dari produk, mulai dari pemasaran, kemudian konten-konten yang kita hasilkan itu juga berpusat pada target market kita, disesuaikan dengan target market kita. Nah, Kak Ella ini berarti orangnya tuh detail dan sangat spesifik ya Kak, sampai benar-benar memikirkan tentang target market yang sangat spesifik nih. Bagus sekali teman-teman yang nonton bisa dicontoh. Nah, untuk strategi marketingnya tuh Kak Elok menggunakan apa nih supaya sasarannya tepat ke target marketnya? Nah, karena bermula dari target market, nah target market kita itu mereka aktif di mana dulu, di media sosial apa. Nah, setelah kita tahu mereka aktifnya misal di Instagram, maka kita mempromosikannya melalui Instagram. Beda lagi kalau target market kita seperti Gen Z, mereka kan sepertinya lebih aktif di TikTok, maka kita mempromosikannya melalui TikTok. Seperti itu. Kemudian karena target market kita adalah milenial rata-rata dan mereka menggunakan media sosial Instagram, maka kita mempromosikannya melalui Instagram dengan konten-konten yang relate dengan mereka. Selain konten-konten pemasaran produk kami, juga ada konten-konten edukasi, bagaimana perawatannya, kemudian seperti itulah. Oke, langsung bisa cek di Instagramnya Revina ya. Nah, kalau Revina sendiri tuh punya sosial media apa aja sih Kak untuk profil atau buat promosi juga? Kira-kira orang tuh bisa cari Revina tuh di sosial media apa aja? Sementara kita masih aktif di Instagram. Kalau marketplace-nya kita pakai Shopee sama Moselo.
Oke deh, jadi ada dua marketplace dan juga satu social media yang digunakan untuk Refinle untuk mempromosikan produk-produknya ya. Nah, selain itu, apakah Refinle juga uh, ingin menggunakan influencer gitu Kak untuk mempromosikan atau gimana tuh Kak? Ya. Kedepannya kita memang ada rencana untuk menggunakan influencer. Soalnya sebelumnya kita masih organik, Kak. Jadi mengandalkan secara organik saja. Nah, kedepannya untuk mencari influencer pun juga harus relate dengan target market kita yang memang diikuti oleh target market kita, gitu, biar tepat sasaran. Tapi ini masih kita riset siapa sih influencer yang pas, yang sesuai gitu. Jadi apa ya, zaman sekarang emang perlu banget influencer ya Kak untuk mempromosikan, tapi influencer harus yang tepat juga yang seperti Kak Elok bilang, kalau nggak bisa melenceng dari target marketnya. Ya, Nah, boncos nanti. iya betul. Apalagi kita sudah menginvestasikan uang kita ke influencernya ya Kak. Nah, untuk itu selain itu, seperti yang tadi kita bicarakan juga, Refinle itu menggunakan reseller. Nah, itu bisa menjadi salah satu strategi marketing oleh Refinle. Nah, kalau misalnya dilihat di Instagramnya Refinle sendiri, itu juga ada cara-cara untuk gimana sih menjadi penyandang yang baik, dan juga ada ilmu-ilmu lainnya yang bisa kita tangkap sebenarnya di luar dari produknya, tapi gimana cara kita menjadi perempuan yang mandiri juga ada ya Kak, beberapa tips-tips dari Kak Elok nih. Nah, selain itu kita juga mau tahu Kak sebagai apa ya owner UMKM muda nih, kira-kira kendala apa aja sih yang ditemui oleh Refinle? Pasti banyak kan Kak dari perjalanan Refinle nih. Ya, karena usaha kita ini masih di awal-awal ya Kak, tentunya kita kendalanya untuk menemukan target market kita, menjangkau target market kita, kendala di tahun-tahun pertama, tahun-tahun kedua, seperti itu. Selain itu juga kendala di bahan baku. Jadi karena kulit itu triknya di warna yang tidak selalu ada gitu. Misal seperti di belakang saya ini warna koral sama warna krem itu tidak setiap bulan ada. Jadi ini bisa dikatakan limited gitu, Pak. Oke oke. Nah, jadi kesediaan kulit bahan baku itu juga menjadi kendala yang apa ya krusial buat Inles sendiri. Nah, kira-kira nih selama kendala yang sudah dilewati, kalau boleh tahu Frevinnya dari tahun berapa Kak? Akhir 2019. Dari 2019, pasti tentunya tidak mudah, banyak kendala, tapi gimana sih Kak tips-tips cara menanggulangi kendala yang sudah Frevinnya sudah lewati nih? Jadi setiap ada kendala itu eh, kita harus cari solusinya. Jadi jangan menyerah. Eh, yang penting cari pivot-pivot strategi aja gitu. Oke deh. Jadi kalau misalnya nih kalau di supplier ini nggak ada, kita cari alternatif supplier-supplier lainnya backup gitu ya, Kak. Ada Iya, punya. benar. Diperbanyak supplier Mbak. Jadi misal satu supplier nggak ada, kita masih ada eh, channel yang lain gitu. Misal kita nggak ada bahan. Betul. Jadi tips dari Kak Elok adalah untuk menanggulangi kendala adalah mencari plan B atau mencari alternatif lainnya yang sekiranya bisa jadi backup kalau yang plan awal itu tidak bisa terlaksana gitu ya, Kak. Nah, selain itu nih, ada juga beberapa pertanyaan yang masuk di question box. Boleh banget nih untuk para penonton yang mau taruh pertanyaannya untuk Kak boleh taruh di question box atau langsung aja komen di kolom komentar. Nah, ada yang bertanya nih, kira-kira cara merawat kulit bahan kulit itu gimana sih Kak? Karena kita tahu kan bahan kulit itu susah-susah gampang nih untuk dirawatnya. Kira-kira ada tips gak Kak? Jadi kita kalau misalnya kalau seandainya nanti di kedepannya mau beli tas kulit dari Refinle atau tas kulit dari yang lainnya, gimana sih Kak cara menjaganya gitu? Nah, untuk perawatannya ini secara simpelnya kita bersihkan secara berkala dengan ini ada sikat.
Sikatnya ini pakai sikat yang lembut ya, jangan pakai sikat baju atau sikat yang lainnya. Jadi biar apa tidak tergores permukaan dari kulit. Ini kita bersihkan secara berkala. Misal ingin disimpan di dalam lemari, itu dikasih silika gel biar tidak lembab ruangannya dan biar tidak timbul jamur. Misal itu terkena noda, itu yang pertama kita bersihkan dulu dari debu-debu, kemudian kita gunakan leather cleaner, semprot leather cleaner, dibersihkan, kemudian tunggu sampai kering. Setelah itu kita beri mink oil untuk melembabkan kulit. Oke deh. Nah, itu dia beberapa tips untuk merawat bahan-bahan kulit ya. Sebenarnya mudah sekali. Itu alat-alatnya bisa kita temukan di toko-toko kayak minimarket di rumah kita pastinya ya. Nah, untuk ada Marketplace juga sudah tersedia banyak. apa Kak? Di marketplace juga sudah tersedia banyak untuk Jadi tinggal peralatan untuk merawat. jadi tinggal klik satu klik aja langsung bisa sampai depan rumah ya Kak, nggak usah pergi kemana-mana lagi. Nah, untuk bahannya kan kita tahu nih fashion kan besar sekali ya kalau ngomongin fashion. Nah, kalau misalnya dengan bahan kulit, kenapa sih Kak kita lebih harus menginvestasikan uang kita di bahan kulit dibandingkan di bahan-bahan lainnya gitu? Benefit dari bahan kulit itu apa sih Kak sebenarnya? Eh, karena kulit itu kalau menurut saya itu dia awet. Jika kita bisa merawatnya dengan benar, kita bisa menggunakannya dengan baik, itu bisa jadi warisan untuk generasi kita selanjutnya. Seperti itu, Kak. Nah, untuk aku juga baca-baca nih di Instagramnya Revinle. Jadi bahan kulit itu memiliki aroma yang khas, betul ya Kak? Nah, kira-kira aromanya ini bisa menjadi benefit apa nih Kak buat para pengguna bahan kulit? Jadi karena kulit itu aromanya beda ya, Mbak, dari mungkin dari bahan-bahan yang lainnya. Untuk diferensiasi antara kulit dan produk lainnya itu ya salah satunya di aroma tersebut. Gitu. Jadi ini bisa jadi plus point ya untuk yang mau membeli kulit, bahan kulit ini bisa menjadi plus point karena bahan-bahan kulit itu memiliki aroma yang khas. Nah, ini kita mendapatkan pertanyaan dari Kak Syafi. Bagaimana sih Kak pengaruh Revinle dengan adanya pandemi? Gitu. Pengaruhnya pandemi ini ya, karena kalau di daerah sekitar saya ini mayoritas kan mereka pemasarannya melalui eh, showroom-showroom yang ada di tempat wisata. Jadi pandemi ini sangat terasa sekali. Namun karena adanya online ini lumayan membantu untuk bisa terus memproduksi tas kulit. Oke. Tetap tetap itu ya Kak, tetap berjalan Revinle dan mungkin menjadi kendala sebenarnya, cuman bisa ditanggulangi ya Kak. Oke deh, nah Dengan online ini mungkin masih bisa berjalan. betul betul betul. Bisa di karena online shop sekarang jadi meningkat tinggi gara-gara pandemi ya Kak, kan kita mana jadi kita belanja dari rumah aja dan diantar sampai depan rumah juga, jadi nggak perlu keluar rumah dan nggak perlu khawatir. Oke deh. Nah, tadi kan kita udah membahas nih Kak, cara merawat tas kulit. Nah, tapi gimana sih Kak cara kita menghilangkan noda di kulit? Karena kan kita kalau pakai tas kadang suka sembrono, nggak sengaja ketumbahan apa. Nah, gimana sih Kak caranya untuk menghilangkan noda-noda atau kotoran-kotoran di tas kulit khususnya? Karena kan tas kulit gampang ya kalau kena air atau kena apa gitu Kak. Nah, ya memang kalau kalau bisa kulit itu jangan sampai ada sebagian kulit itu jangan sampai kena air. Jadi cara membersihkannya itu ada cairan khusus leather cleaner. Itu kita semprotkan aja, kemudian kita lap pakai lap yang lembut. Jangan pakai pakai lap yang sembarangan karena kulit kan juga rawan untuk tergores. Kemudian kita
diamkan, tapi jangan pakai hair dryer ya untuk mengeringkan. Itu pakai atau pakai kipas itu juga nggak apa-apa. Kemudian kalau sudah kering, baru dikasih mink oil untuk melembabkan. Oke, jadi mink oil itu salah satu apa ya, alat atau salah satu produk yang sangat membantu untuk tas kulit ya kak. Bener, Perawatan tas kulit domba atau tas kulit kambing atau tas kulit sapi itu sama aja ya, mirip-mirip cara perawatannya kak. ya kurang lebih sama. Lebih sama, oke deh. Nah buat teman-teman yang mau pesan ke Refinle, ini kira-kira bisa di shipping ke daerah mana aja nih kak? Ke seluruh Indonesia bisa. Eh, ya. Oke deh, jadi bisa dan menggunakan shipping yang antar kota ya kak. Jadi pastinya aman. Jadi kalau yang bagi yang mau di luar Jawa Timur mau pesan boleh banget pesan ke Refinle Leather Goods ya kak. Oke deh. Nah karena judul kita adalah apa bangga menggunakan produk handmade lokal bersama Refinle Leather Goods. Nah kira-kira gimana sih kak Raffinle bersaing nih di market yang tentunya banyak-banyak sekali produk-produk dari internasional. Kira-kira gimana sih produk lokal bersaing di pasar yang sekarang ini? Nah, untuk menghindari persaingan, lebih untuk persaingan harga, maka kita harus memiliki diferensiasi produk sebagai apa ya identitas produk kita gitu. Nah, kalau di Indonesia kan untuk bisa bersaing dengan produk-produk dari Cina itu kita harus mengandalkan kreativitas. Kreativitas kita itu adalah sebagai poin penting dari produk-produk yang ada di Indonesia. Nah, kenapa sih Kak kita harus menggunakan produk lokal atau produk Indonesia gitu? Karena produk di Indonesia kan memang itu ya Kak, dari Indonesia untuk Indonesia gitu. Oke deh, jadi kita harus sekalian membantu pengrajin-pengrajin lokal juga ya Kak, yang pastinya mendapatkan untung dari apa yang kita beli gitu. Nah, oke deh kita lanjut nih. Kira-kira apa sih Kak motivasi Kakak bergabung di komunitas kreologi dan apa saja yang didapatkan ketika bergabung di komunitas? Karena kreologi itu eh, banyak para pengrajin, banyak pengusaha dan mereka juga memberdayakan pengrajin lokal. Saya berharap mendapatkan link informasi-informasi dari situ. Dan selain itu juga akan timbul apa ya, semangat karena sama-sama satu visi satu misi gitu. Jadi bisa saling. Selain itu juga dari Bu Anyam kan sangat menginspirasi ya Kak. Mereka memberdayakan masyarakat, kemudian mengelola tim, itu sangat menginspirasi. Oke deh, terima kasih loh Kak sekali lagi. Nah, untuk ada pertanyaan nih Kak yang masuk dari di question box. Nah, kira-kira untuk kedepannya Kakak ada planning untuk membuat produk apa nih Kak? Apakah produk untuk pria atau produk yang desainnya lebih apa ya up to date dengan tren gitu? Kira-kira ada planning nggak Kak untuk kedepannya? Sementara ini kita fokus dulu ke target market kita, ke perempuan. Jika ini memang sudah berjalan, nanti kita akan juga bikin brand lagi untuk pangsa pasar laki-laki. Jadi brandingnya beda ya. Tetap Iya. nanti bakal berkembang untuk target market lainnya, tapi untuk sekarang relate khusus di ibu-ibu muda dan juga apa ya wanita-wanita yang di usia produktif ya, yang sudah memiliki uh, masukan sendiri gitu. Nah, bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, boleh banget nih langsung aja komen dan juga taruh di question box-nya. Nah, aku penasaran banget nih Kak sama Instagramnya Rekinle karena banyak sekali ngasih tips-tips tentang
perempuan atau kayak memperdayakan perempuan untuk lebih produktif lagi nih Kak. Nah, kira-kira kenapa sih Kak memposting konten tersebut di Refinlay? Apakah memiliki apa ya strategi marketing khusus gitu Kak? Untuk biar timbul kedekatan aja Kak sama target market kita. Jadi mereka biar merasa tertarik dengan produk kita, terus mereka interest dan nggak bosan sama konten-konten yang kita berikan. Nah, ini juga apa ya, ide yang sangat menarik nih dari Kak Elok ya. Jadi sebagai bukan hanya Instagram menjadi platform untuk berjualan, tapi juga menginspirasi banyak orang dengan konten-konten yang di-publish gitu. Jadi menggunakan sosial media dengan efektif dan pintar ya Kak. Tuh. Nah, eh, ada lagi nih Kak yang masuk pertanyaan dari Kak Syafi lagi. Untuk limbah kulit sapi dan kulit kambing yang telah digunakan, bagaimana sih pengelolaannya Kak? Nah, untuk limbah, jadi misal kita bikin tas, itu kan masih ada sisa-sisa, perca-perca. Itu masih kita fungsikan bikin produk-produk yang kecil-kecil, seperti mungkin dompet STNK, seperti ini dompet yang kecil-kecil, atau mungkin eh, gantungan kunci untuk merapikan kabel seperti itu. Oke deh. Jadi diusahakan untuk tidak ada sisa seminimal mungkin. Jadi sangat diminimalisir ya eh, penggunaan bahan-bahan kulit karena seperti yang tadi Kak Elok bilang, bahan kulit ini tuh susah-susah gampang untuk dicari, nggak selalu ada di supplier, jadi makanya digunakan sedemikian rupa agar tidak terbuang dengan sia-sia. Jadi ini juga ya Kak, bahan-bahan yang tersisa itu bisa digunakan di produk-produk yang lain dan juga bisa dijual lagi ya Kak. Gitu. Ya, masih bisa dimanfaatkan. Baik, baik, baik Kak. Nah, eh ini ada satu juga topik dari Instagram Revin yang mungkin bisa dibagikan nih ke penonton di Kreologi hari ini. Jenis kulit yang sering digunakan untuk produk fashion tuh apa aja Kak? Jenis kulit yang sering digunakan itu, jadi kulit itu ada kulit sapi, kulit kambing, kemudian reptil itu ada biawak, ada buaya, terus untuk ikan itu ada ikan pari. Nah, ini sebenarnya semuanya bisa digunakan dan memiliki karakteristik masing-masing. Nah, untuk yang sering kita gunakan itu kulit sapi sama kulit kambing dan kulit domba. Nah, kulit kambing sama kulit domba ini biasanya digunakan untuk produk-produk jaket. Nah, kalau kulit sapi itu biasanya digunakan untuk tas, sepatu, seperti itu. Ada fungsinya masing-masing. Oke deh, sesuai dengan bahannya ya. Nah, aku penasaran nih dengan kulit ikan pari. Karena dikatakan di sini kulit ikan pari itu sangat tahan lama dan memiliki tekstur kenyal yang unik. Nah, kira-kira itu bisa digunakan menjadi apa sih Kak untuk produk fashion atau produk yang lainnya? Nah, kulit ikan pari itu uniknya dia ada kayak permata-permatanya itu, Kak. Oh, Jadi, jadi itu bisa digunakan macam-macam, bisa bikin tas, sepatu, bisa juga untuk dompet, gitu. nah, dari ini penasaran aja nih Kak. Dari bahan-bahan kulit yang terpampang di sini nih, kira-kira yang paling mahal itu yang mana Kak? Bahan kulit yang paling mahal tuh yang mana? Dan susah dicari. Kalau yang susah dicari itu napa. Soalnya napa itu sebagian masih import, Kak, Oh, oke. Nah, untuk paling mahal tuh yang mana nih Kak? produknya. Yang ini, yang biru ini, karena dia aksesorisnya lumayan banyak dan lumayan harganya lumayan mahal dan pengerjaannya juga lumayan rumit. Oke deh. Itu kulit apa Kak kalau boleh tahu? Kalau itu kulit pull up Oh, oke deh. Jadi yang menentukan harganya itu bukan hanya kulitnya, tapi juga aksesoris yang digunakan. Karena kayak lo sama kerumitan pengerjaan. kerumitan pengerjaannya. Nah, karena uh, seperti yang Kak Elok tadi bilang juga, salah satu kendala dari Afinda adalah
mencari aksesoris-aksesoris yang custom yang diminta oleh customer. Jadi semakin rumit aksesorisnya, semakin mahal juga ya Kak. Jadi bukan hanya bahannya, kesulitan pengerjaannya, tapi harus aksesoris yang digunakan. Iya. Nah kalau boleh tahu pengerjaannya kira-kira berapa lama sih Kak? Eh, Kalau custom, biasanya kita memberi spare waktu ke customer itu 2 minggu. Namun ke pengrajin biasanya sebenarnya 1 minggu itu udah bisa jadi. Namun untuk mengantisipasi adanya kemoloran atau kendala bahan seperti itu, kita kasih spare waktu sekitar 2 minggu. Oke deh. Jadi Tapi kita sudah jadi, kita akan segera kabari ke customer. oke deh. Jadi kurang lebih 2 minggu ya Kak, kalau misalnya ada yang tertarik mau custom tasnya, kurang lebih dikasih itu 2 minggu. Oke deh. Nah, untuk mengelola keuangan dari Rafinda sendiri nih Kak, kira-kira seperti apa sih Kak untuk pengelolaannya? Mungkin banyak nih UMKM yang mau belajar dari Rafinda karena pasti kan dengan PO yang cukup panjang gitu 2 minggu, apakah customer harus DP dulu kah? Jadi bisa digunakan untuk membeli bahan-bahannya dulu atau gimana nih atau dulu nanti dilunasin aja nih setelah 2 minggu gitu, gimana sih Kak cara mengelola nih permintaan dari customer, pembayaran dan juga keuangan dari revenue sendiri. Untuk pengelolaan keuangan, kita biasanya kalau misal ada yang custom, pembayarannya di akhir sih, Kak. Jadi kalau udah jadi, baru melakukan pembayaran. Nah, yang terpenting itu kita harus melakukan pencatatan keuangan. Yang masuk, yang keluar, kemudian kita bikin laporan keuangan seperti apa? Seperti biasanya. Untuk mengetahui apa sih yang seharusnya kita spare uang lebih banyak itu di bagian mana, di promosikah atau ke produkkah seperti itu. Oke deh. Jadi kalau misalnya mau custom itu bayarnya di akhir ya Kak. Nah, untuk ini ada pertanyaan lagi Kak di question box. Cara untuk menyimpan tas kulit itu gimana? Kan tadi kita udah belajar nih cara apa ya, merawat tas kulit, cara menghilangkan noda. Nah, cara menyimpan tas kulit karena kan kita tahu kan kita tinggal di Indonesia, negara tropis nih, pasti suka apa ya, humid gitu, lembab. Nah, kira-kira cara tepat untuk menyimpan tas kulit itu seperti apa sih, Kak? Kalau tas kulit itu alangkah baiknya itu sering diangin-anginkan. Hmm. Nah, misal eh, jarang dipakai itu boleh disimpan asalkan disimpan disertakan silika gel untuk mengurangi lembab gitu, Kak. Oke deh, jadi kalau mau simpan di lemari juga boleh, tapi beberapa lama sekali harus diangin-angin, Iya, juga harus dikasih benar. gel ya. Untuk menghindari jamur-jamur dan juga kayak apa ya, debu-debu yang lainnya gitu kali ya Kak. Oke deh. Nah, selain itu beberapa eh, strategi marketing juga dari Revenue adalah membuat hampers, betul ya Kak? Nah, kenapa sih Kak Kakak akhirnya berpikir untuk membuat hampers atau bundle di hari raya atau hari besar gitu? Em, Termasuk strategi marketing, Kak, itu. Karena kan kalau bundling itu adalah produk yang mana yang paling laku, kita bundling dengan produk yang perputarannya lambat untuk mengangkat stok-stok yang mati. Jadi bisa terjual lebih cepat. Ini tips menarik juga nih Kak Elok ya. Kalau hampers itu biasanya untuk hadiah-hadiah, Kak. Jadi kita ada box kayu yang lebih premium. Jadi nanti untuk gift ke teman atau ke saudara itu bisa pakai box kayu dan bisa digrafir Oke, lebih custom. jadi bisa custom juga pertama untuk kasih hadiah di hari raya. Apalagi bentar lagi mau lebaran ya Kak. Pasti kasih-kasih hadiah, bisa kalau ulang tahun juga bisa. Dan ini harganya tuh kalau hampers atau bundle tuh lebih murah atau lebih mahal sih Kak?
pastinya lebih murah, eh, ada potongan harganya. Hmm, oke. Jadi kalau bundle ini bundle dari Kaelok, padahal udah dikasih box kayu yang sangat cantik, tapi harganya lebih murah nih. Dan ini juga tips yang tadi Kaelok udah kasih juga tentang strategi marketing. Jadi kalau misalnya bundle itu diusahakan yang paling laku dan yang kurang laku gitu. Jadi semuanya bisa terjual gitu ya. Tapi emang kalau boleh tahu nih Kak, kalau di Revina sendiri itu made to order, jadi orang order baru dibuatkan atau Revina juga membuat produk-produk yang ready stock? Ada dua, Kak. Jadi dari di stok juga kita melayani custom product, custom dari customer. Oke deh, jadi bisa dua tipe nih. Jadi kalau yang mau beli bisa lihat di Instagram yang ready stock, atau kalau mau kasih sendiri punya inspirasi sendiri, kita langsung aja kasih tahu ke Elok sendiri, ke Elok dan order betul ya Kak? Iya. Oke deh. Nah, eh, banyak sekali yang kita pelajari hari ini dari Revine, dari Kak Elok, salah satu pendiri, bukan salah satu ya, satu-satunya pendiri Revine yang masih muda, yang juga memiliki latar belakang akademik di teknologi kulit. Jadi bukan sembarang Kak Elok memilih bahan kulit dan di dunia fashion, karena dia juga terinspirasi di pengrajin-pengrajin lokal di Jawa Timur. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Kak, akhirnya di ujung sesi live kita selama kurang lebih, pesan-pesan apa aja sih untuk penggiat UMKM khususnya di bidang kriya yang baru mau mulai usahanya nih Kak? Ada nggak sih Kak pesan-pesan atau tips-tips agar yang baru mau bangun usahanya tetap semangat gitu? Pesan-pesannya ini juga pesan-pesan untuk saya sih. Jadi mencintai apa yang kita lakukan, kemudian eh, menikmati proses. Jadi ketika kita menemukan masalah itu jangan langsung ya udah selesai, tapi kita cari pivot strategi untuk bisa tetap struggle seperti itu, Kak. Oke, yang penting tuh jangan menyerah ya, jangan menyerah dan ikuti kata hati sesuai dengan passion ya Kak. Jadi kalau misalnya udah tertarik dengan satu hal itu harus dilanjuti, harus diterusi, harus diperjuangkan karena pasti kalau kita berjuang kita juga mendapatkan hasilnya gitu. Oke deh. Mungkin itu dia pertanyaan terakhir dari Kreologi hari ini. Eh, ada pesan-pesan terakhir Kak untuk kreologi atau penonton yang nonton di sini dari Rafinda sendiri atau dari Kak Elok? Apakah ada pesan-pesan terakhir Kak? Pesan-pesan terakhirnya untuk kreologi, eh, tetap semangat. Jadi, terima kasih telah memberikan wadah untuk para pengrajin, untuk para UMKM yang ada di Indonesia, untuk saling melakukan link, kemudian mewadahi kami untuk tetap terus berkolaborasi. Oke deh. Nah, segitu aja dari kami. Kami juga dari tim kreologi mengucapkan terima kasih kepada Kak Elok untuk uh, menyediakan waktunya bersedia menjadi narasumber IGLF kita kali ini. Semoga Revinle bisa berkembang lagi karena umurnya baru 1 tahun lebih atau udah hampir 2 tahun ya Kak berarti ada Hampir 2 tahun. hampir 2 tahun. Semoga Revinle juga menjamur di seluruh pelosok Indonesia, banyak reseller-resellernya dan juga banyak Amin. pengrajin-pengrajin di Jawa Timur yang terbantu oleh. Amin. Oke, nah untuk itu, jika ada teman-teman yang tertarik untuk mendapatkan lebih banyak informasi atau share tentang cara mendukung dan menumbuhkan bisnis kerajinan tangan, kan silahkan aja bergabung di komunitas kreologi melalui bit.ly unduh kreologi, bisa diklik di situ atau download aplikasi kreologi karena pastinya sangat membantu para UMKM yang baru mau mulai atau yang kesulitan nih untuk menjadwalkan produksi, keuangan. Nah, bisa terbantu dengan aplikasi kreologi.
Nah, bagi teman-teman yang hari ini mungkin terlambat bergabung dengan Ajilah kita kali ini, bisa sekali mendapatkan tayangan ulang di IGTV dan oke tadi sempat terputus. Nah, teman-teman yang terlambat bergabung kali ini bisa lihat tayangan ulangnya di Ajilah Krelegi dan juga channel YouTube Krelegi. Nah, itu aja dari saya. Terima kasih Kak Elo sekali lagi. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi lagi ya Kak. Ini. Oke deh. Terima kasih Kak Elok. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya Kak. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung di IG. Iya, terima kasih Kak. Terima kasih juga untuk para penonton yang sudah hadir. Terima kasih. Sampai bertemu di acaranya. Ajilat Kreologi ada setiap hari Selasa dan Jumat di jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih semuanya. Selamat sore, Kak.